Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya Steji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Pemberitaan Bang Mustaan Basran untuk membahas Tajuk Lampung Pos edisi 10 Agustus 2023. Tapi sebelumnya mari kita simak video editorial berikut ini. Melaju menuju Lampung sejahtera, kemajuan teknologi menjadi keniscayaan di berbagai sektor kehidupan sosial. Termasuk teknologi informasi pun turut memberi warna dalam perkembangan global. Digitalisasi telah menjalar pada industri teknologi informasi, sehingga membuat beragam perubahan dalam industri media massa. Digitalisasi akrab dengan kehidupan milenial dan Gen Z. Mereka memang berinteraksi sehari-hari dengan teknologi digital tersambung dengan teknologi informasi. Keberadaan milenial dan generasi Z, Gen Z, ini tidak bisa dipandang sebelah mata, sebab persentase mereka sangat besar baik dalam skala nasional yakni 69%, begitu juga dengan yang ada di Lampung sebesar 68%. Sangatlah wajar jika kehidupan sosial serba digital. Sebab persentase dua kelompok umur itu sangat besar. Sampai akhirnya keberadaan dua kelompok umur produktif ini diklaim sebab bonus demografi bagi bangsa ini. Sehingga setiap layanan akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pemerintah pun berupaya untuk memberikan dukungan fasilitas teknologi informasi itu dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jaringan internet dan data di seluruh pelosok. Meskipun belum semua daerah mampu dijangkau, di Lampung saja masih ada 28% dari 1.763 desa masuk dalam area blank spot internet. Berarti bonus demografi penduduk usia produktif di sana belum bisa memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan. Arus informasi digital pembangunan daerahnya belum dapat menembus lebih dari seperempat desa di Lampung. Berarti mereka masih mengandalkan informasi dari media-media konvensional agar bisa mendapatkan wawasan tentang pembangunan. Hal ini yang menjadi semangat Lampung Pos dalam memberikan akses informasi dengan beragam platform yang dimilikinya. Diharapkan beragam platform ini bisa memberikan informasi lewat semua jalur yang ada. Serangan informasi kepada penduduk dalam pembangunan nasional memang harus melalui jalur darat, laut, dan udara agar merata diterima seluruh para pembayar pajak di negeri ini. Platform itu secara konvergensi diberikan perusahaan media mainstream sebagai layanan informasi lengkap baik melalui saluran radio dengan Sai radionya, Metro TV Lampung, dan Lampung Pos untuk media yang dianggap konvensional. Begitu juga media teknologi digital dengan lampos.co, lampungpos.id yang kini dipermudah dengan layanan oneclik atau satu klik untuk mendapatkan informasi lengkap dari beragam platformnya. Perkembangan teknologi memberikan beragam gagasan dari media yang dikenal sebagai koran terbesar dan tetrua di Lampung itu. Pengembangan layanan informasi itu terus diberikan kepada publiknya secara komprehensif, bahkan juga melalui jalur media sosial yang kini digandrungi kaum milenial dan Gen Z. Istimewanya adalah informasi terbuka itu tetap diberi pagar api dengan kode etik jurnalistik, sehingga mampu menjamin setiap informasinya terkonfirmasi dan bukan berita bohong. Dengan modal ini, Lampung Pos mengajak publik untuk melaju bersama menggapai kesejahteraan dengan membuka ketertutupan informasi akibat kendala teknologi digital yang terus berkembang. Tinggal memberikan edukasi untuk mendorong iklim literasi yang hangat dan bersemangat. Sehingga masyarakat 62 tidak tertinggal dengan warga belahan dunia lainnya yang sudah lengkap mendapatkan layanan dengan dukungan fasilitas teknologi mumpuni. Pemerintah juga harus bisa mengajak dan mengedukasi masyarakat dalam hal mendapatkan dan menyaring beragam informasi yang berkembang di platform konvensional maupun digital. Sebab tanpa akses informasi, kehidupan masyarakat menjadi gelap. Lebih dari itu, tanpa edukasi, kehidupan terang dengan adanya informasi justru membawa kemunduran. Sementara kehidupan terang yang ideal itu harus bisa membawa masyarakat mendapatkan solusi terbaik dalam kehidupan sosial sesuai cita-cita yang tercantum dalam konstitusi. Dalam pembukaan WUD 1945, tujuan kemerdekaan dan membentuk pemerintah yang mampu membawa kesejahteraan umum. Kesejahteraan dimulai dari terbukanya ketertutupan kehidupan masyarakat.
Terangnya kehidupan akibat mengucurnya akses informasi mampu memberi solusi masyarakat untuk produktif dan membawa mereka kehidupan bahagia. Inilah yang menjadi konteks pembangunan bangsa untuk melaju bersama menuju sejahtera. Ya, Bang Mustaan Basran, untuk bedah tajuk edisi kali ini, apa tajuk yang diangkat oleh Lampung Pos? Kita mengangkat tentang melaju bersama menuju Lampung Sejahtera ya. Ini kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa saat ini. Nah, itu harus bagaimana caranya masyarakat mendapat akses informasi secara menyeluruh gitu ya. Karena memang ternyata teknologi informasi yang sekarang ini berkembang itu dengan teknologi internet itu belum menjangkau ke semua pelosok-pelosok di negeri. Bahkan di Lampung ini ada sekitar 25%, 28% daerah yang belum terjangkau dengan akses internet gitu ya. Nah, dan disinilah Lampung Pos berperan untuk tetap memberikan layanan, yaitu memperbanyak platform, baik platform internet untuk perkembangan zaman, tapi kita juga tetap platform konvensional berupa koran cetak untuk bisa sampai dibaca mereka di pelosok-pelosok itu gitu. Oke, jadi Lampung Pos sudah masuk ke 49 tahun juga ya Bang ya, dan konvergensi juga, transformasi juga terus dilakukan ya Bang. Nah, seperti apa Bang upaya-upaya untuk melakukan hal itu Bang? Nah, itu dalam hal ini memang akhirnya Lampung Pos memilih konvergensi itu dengan memberikan muatan-muatan lebih kepada krunya agar bisa menjalankan semua platform. Artinya dengan ini mengajak para kru untuk multi talenta, bisa dalam platform apa saja. Sekarang ini kan kita punya platform koran cetaknya ada, kemudian pengelolaan media televisi, kemudian radio, kemudian ada media digital berupa lampos.co, kemudian ada juga koran digital lampungpos.id, begitu juga dengan medsos, media sosial. Media sosial yang membedakan media sosial milik Lampung Pos dengan media sosial milik perorangan atau tempat lain, kita masih tetap di media sosial kita tetap menjaga kode etik jurnalistik karena kita sebagai perusahaan pers. Oke, baik Bang, kita tahan dulu untuk informasi lebih lanjut terkait tajuk Lampung Pos yang diangkat. Ya pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini.